tuh, Nabiri tuh Pak Juma. Ya, Pak Juma belum jawab nih. Apa nama asli Allah, Pak Juma? Nama asli. Apa Iya. nama itu? Apa itu nama? Nama itu apa ya? Pak Juma tolong ya jangan pura-pura blow on ya. Capek saya Nama ini. nama itu apa? Tunggu. Saya minum dulu ya. Jangan personal kau Nabiri kalau ngomong, hati-hati. Jangan keluarin kata-kata gitu ya. Ya. Coba Pak Juma yang fokus. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya, mana tadi Nama. yang bertanya? Ya, nama asli Allah siapa? Nama itu apa? Jawab dulu dong. Aduh. Iya. Nama itu apa? Nama adalah Nah ini Pak Juma pura-pura sarap ini sama saya ini. ya pertanyaannya kalian yang sakit atau yang bertanya. Nama itu apa? Pak Ustadz Malik aja nggak bisa jawab, apalagi Juma nih masih baru mau tahu nama itu apa gini, gimana nih levelnya nih, parah banget ini, nama itu apa? Iya, setahu kamu nama itu apa? Ya udah Pak Juma turun aja ke SD belajar lagi dulu ya. Lo tuh bisa bertanya nggak bisa ditanya gitu loh. Jadi nama itu adalah sebutan atau merek atau label gitu ya. Paham enggak? Jadi pertanyaan kamu itu harus diralat. Harusnya pertanyaannya adalah siapa nama dari pencipta alam semesta gitu. Siapa kok lari dia? Lucu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aristo. Aku punya pertanyaan ke Bang Zuma, boleh nggak? Assalamualaikum semua yang di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, Bang Zuma. Dari sekte mana, Mbak? Saya maksudnya sekte apa? Saya Muslimah. Dulu saya hostnya Umi Irena. Oh. Siapa ini? Intan. Intan. Temannya Sali. Ya, nanti Bang Aristo tahu kok. Kalau lihat YouTube-nya Umi 3 tahun lalu, aku hostnya Umi di Kristologi. Oh iya, oke. Umi Ya. Irena Handono. Iya betul. Oh, Masya Allah. Iya, gimana? Bang Zuma, ada pertanyaan nih, maksudnya gini loh, kenapa sebelum orang itu memutuskan menjadi seorang ateis, ini sorry ya, out of the topic nggak nih, kalau misalkan ateis agnostik, enggak ya? Jadi mengcounter pemikiran mereka itu bahwa no, there is no God gitu, nggak ada. Sebelum dia memutuskan menjadi ateis itu kan, mereka itu agnostik ya. Itu gimana Bang? Mengcounter pemikiran mereka itu bagaimana? Artinya kan gini, dia nyangkal akan adanya pencipta kan gitu ya. Betul. Nah, jadi orang yang kemudian menyangkal adanya pencipta itu adalah sebodoh-bodohnya manusia. Kenapa? Karena dia sudah ada. Adanya sesuatu yang ada tentu diadakan oleh esensi yang ada kan gitu. Nah, celakanya mereka yang menyatakan Tuhan itu nggak ada adalah mereka yang suka berpikir gitu. Iya. Mereka yang suka berpikir. Scientist gitu. Iya, mereka tidak sampai kepada poin di mana keberadaan daripada dirinya tidak ada noise-nya. Iya, ini noise apa ya? Noise-nya? Iya, tapi aku udah aku nggak pakai apa-apa ini it's okay sekarang. Ya, lanjut Guru. Iya, gimana Bang? Ya. Ya, dia keberadaan dirinya tadi. Iya, keberadaan dirinya kan sudah ada. Dan keadaan yang ada pada dirinya adalah tidak mampu kemudian menciptakan dirinya. Sementara dia ada. Harusnya dia tidak sibuk mencari ketiadaan itu karena sudah ada gitu loh.
Sesuatu yang ada sudah pasti diciptakan oleh yang ada. Itu udah kaidah logika itu. Itu kaidah logika. Artinya unsur yang ada dalam pikiran manusia itu mengantar manusia itu untuk memahami bahwa keberadaan sesuatu yang ada tentu diadakan oleh aspek yang juga ada. Tidak mungkin diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Kan ada dua yang main di sini. Ada dan tidak ada. Ya. Unsur yang tidak ada tidak akan menciptakan sesuatu yang ada. Unsur yang ada tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Nah, saya ulang. Ya. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menciptakan sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada tidak mungkin diciptakan sesuatu yang tidak ada. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dia berhadapan dengan saintik, Oke. dia berbicara mengenai logika, kekuatan berpikir, bahwa ketika dia bergerak, dia menemukan satu bentuk fisik, meninggalkan suatu keadaan di mana pola duduk, berdiri, berjalan, itu adalah suatu perubahan. Dan pada saat dia menyadari dirinya ada, maka di sanalah dia harus menjawab, siapa yang mengadakan diri Anda? Alam semesta. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Alam semesta tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya pernah saya memberi, ya silakan. Oke, maaf Bang. Apa namanya? Dia beralasan lagi. Maksudnya si orang yang ateis, agnostik, let's say lah. Dia bilang, gue nggak percaya bukan sama Islam aja, tapi dari Kristen juga nggak percaya, Jew juga nggak percaya, dan itu adalah kopi. Terus saya bilang, memang itu kopi, dan Islam itu menyempurnakan. Enggak, kan ada ceritanya, bahkan di Hindu katanya ada 5.000 dewa lah, semua segala macam. No. Saya bilang poinnya ini aja. Kalau misalkan agama Samawi itu yang Jew, Nasrani, Islam, itu kan betul. Hanya saja para imam mereka menyembunyikan kebenaran. Tapi dia punya argumentasi Abang bahwa nggak bisa Intan kalau misalkan gue diciptakan ya udah gue meninggal aja katanya, dimakan cacing tuh sudah selesai. Oh nggak bisa kalau dalam Islam. Ya dia tadinya dia ini Bang, dia tuh seorang Muslim taat kecil. Dia bilang gue juga dulu Muslim, gue juga dulu sholat. Tapi semenjak gue baca-baca buku sains, gue nggak percaya lagi tuh sama kayak gitu-gitu. Terus katanya tentang Rasulullah yang ke bulan terbelah. Kan gue bilang itu NASA, kan udah ada buktinya. Enggak, itu bohong, kamu dibohongin sama NASA. Akhirnya sampai suatu ketika kita diskusi masalah bumi itu bulat apa datar. Gitu Bang, gimana Bang counternya? Aduh, kalau misalkan saya nggak pakai, kalau misalkan kita pakai saya pakai dalil dari Quran juga tentang ayat-ayat, misalkan di surat Ar-Rahman gitu kan, bagaimana Allah menciptakan manusia, dalam penciptaan manusia kan dijelaskan segumpal darah, lalu segumpal daging, kemudian Allah meniupkan ruh. Saya bilang juga tentang Maurice Bucaille, tentang Robert Jarudi. Itu Robert Jarudi penelitian di sana ditolak semua tuh dan nggak diakuin keislamannya. Dia nggak bisa jawab juga pada saat saya ngomong Maurice Bucaille tahu yang dokter dari Prancis menemukan bahwa Fir'aun itu matinya tenggelam, drowning gitu loh. Itu Bang. Iya. Jadi jangankan manusia di zaman sekarang, Nabi Musa alaihissalam juga pernah bertanya di dalam hatinya gitu ya. Wahai Tuhan, di mana aku mencarimu? Loh, kenapa bisa Nabi Musa tahu kalau ada yang disebut Tuhan? Jadi kita menggunakan logika lepas. Gini, kalau Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhan, di mana aku mencarimu? Maka kita mengatakan begini, wahai engkau yang mengadakan sesuatu yang ada, di mana aku harus mencarimu? Yeah. Kan gitu poinnya. Iya. Ya kan? Di mana aku harus mencarimu? Logika sederhananya gini loh. Ketika ada suatu kejadian, tak ada yang melihat kejadian itu. Ada kejadian, tidak ada yang melihat kejadian itu. Tidak ada yang menjadi saksi akan kejadian itu, kecuali pelaku. Contoh misalnya, ada orang yang membunuh seorang anak. Tak ada yang mengetahui. Anak itu mati, hanya dia yang tahu. Permasalahannya sekarang,
apakah kejadian itu tidak terjadi? Karena tidak ada yang melihat. Tapi benar-benar terjadi. Kekuatan berpikir apa yang bisa membantah kejadian itu benar-benar terjadi, tapi karena tidak melihat, maka kejadian itu dianggap tidak ada. Bisa enggak itu diterima logika? Agak susah, ya kan? Nah, jadi gini, ada orang si A membunuh si B. Mereka hanya berdua di tempat yang tidak ada yang menyaksikan itu terjadi. Mati. Terkuburlah orang itu, membusuk, pergi ditelan bumi, tak ada yang tahu. Si pembunuh melenggang, tak ada yang tahu dia telah melakukan pembunuhan. Pertanyaannya, apakah ini tidak terjadi gitu loh? Oleh karena tidak ada yang menyaksikan. Iya, betul. Terjadi, tapi karena tidak ada yang menyaksikan, maka dianggap tidak terjadi. terjadi. Ya. Nah, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan alam semesta ini? Apakah ada yang pernah kemudian menjadi saksi ketika Allah menciptakan segala sesuatu? Keren. Abang, Iya, wait. iya. Ada seorang ulama kiai, profesor doktor terkenal. Dia dari Cirebon. Saya kebetulan di Cirebon. Iya. Beliau mengatakan bahwa dunia itu adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Jadi dunia itu kita nih Allah gitu. Akhirnya seperti itu, bahwa akhirnya akan pada di titik itu. Tuh Iya. gimana ya? Jadi gini. Berat. Iya, jadi gini. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian ya, ketika berdiri sendiri tidak ada ciptaan. Tak ada yang kemudian bisa mengenal dirinya, kan gitu poinnya. Ya kan? Yes. Lalu kemudian Allah Sang Khalik berdiri sendiri, laisa kamitslihi syai'. Syai'an. Kemudian pingin dikenal. Iseng Allah itu, iseng. Dia pingin dikenal. Siapa yang bisa mengenalku? Ya. Siapa yang bisa mengenalku? Tidak ada Tuhan selain aku. Iseng. Maka dia menciptakan nur. Menciptakan cahaya. Cahaya di luar daripada dirinya, yang bersumber dari dirinya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya alam semesta. Ini yang disebut Big Bang. Nur Muhammad. Teori Nur Muhammad. Nah, kenapa bisa kita ini orang awam, nggak sampai kepada hakikat makrifat tentang kajian itu. Kita awam. Iya. Kita bukan seorang sufis, kita bukan penggiat ilmu tasawuf. Lalu bagaimana kita bisa memahami tentang Nur Muhammad ini? Ini sering ditanyakan oleh orang Kristen ya. Iya. Tetapi saya tidak tertarik untuk menjelaskan kepada mereka, karena itu sama halnya membuang mutiara kepada B2 kan gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika kita melihat dimensi alam semesta ini dicipta oleh Allah, rupa-rupanya menurut kaidah akal, begitu kita menelaah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, Al-Quran itu baru 3% cakupannya, muatannya diurai oleh ilmu pengetahuan yang ada di atas muka bumi. Oh, Masya Allah. Baru 30%. Baru 3%. 3%. Ilmu Allah yang diletakkan kemudian di kalamnya baru 3% yang kemudian diurai oleh umat manusia. Masih 97% isi Al-Quran belum didapati dan dicapai oleh manusia. Bayangkan ketika Allah menciptakan manusia dengan akal, 3% dari isi Quran baru diuraikan, tapi kehidupan manusia sudah mampu menerbangkan besi yang beratnya bertonton. Oke. Coba, baru 3% kaidah ilmu Al-Quran itu. Nah, Iya.
Oke. Itu sumbernya dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka dikatakan ilmu itu berasal dari nur Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, silakan. Abang, maaf. Balik lagi ke yang tadi. Pada saat Nabi Ibrahim meragukan tentang Allah di surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, tapi kata Allah, oke, ambil burung, patahkan menjadi 4, taruh di gunung-gunung ini, kemudian tiupkan, maka engkau akan melihat burung itu hidup. 1. Yang kedua, pada saat Nabi Musa melihat di surat Toha itu, tunggu ya kepada ahlinya, aku melihat nur, mungkin cahaya, aku melihat api, mungkin aja api ini bisa untuk kehidupan kita. Ternyata sampai sana Nabi Musa menemui Allah gitu kan. Pada saat itu, dan pada saat Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, itu abang pada saat itu, let's say Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu pada saat mereka meragukan itu, apakah mereka itu berpikir bahwa Allah itu memang ada nggak gitu? Sama halnya seperti pemikiran orang-orang agnostik atau ateis bahwa di mana, where is God? I didn't see you gitu. Mungkin nggak seperti itu, Bang? Iya, betul. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang Ukhti sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 260 itu, Nabi Ibrahim bukan kemudian menyatakan dirinya Tuhan itu nggak ada. Tidak. Tahu beliau pencipta itu pasti ada. Pasti ada. Maka apa? Dan Allah bertanya, apakah kamu ragu? Ada ayatnya kan, Bang. Apakah kamu ragu Ibrahim? Kata Ibrahim, la. Tidak, saya tidak meragukan kau. Tapi kan ada dialog seperti itu gitu loh. Ada dialog seperti itu. Jadi maksud aku tuh gini, ini orang agnostik atau ateis tuh, apakah mereka juga sama seperti itu gitu loh? Saking mereka ragu, ada keraguan. Bedanya Nabi Ibrahim ada dikasih bukti sama Allah. Nabi Musa juga dikasih bukti sama Allah gitu kan? Tapi ini mungkin mereka nggak dapat hidayah atau nggak dapat bukti, sehingga bisa aja jadinya saya juga ya kalau gitu ya Allah, kalau engkau menghendaki juga semua bisa jadi Islam, semua jadi satu, nggak ada masalah gitu. Ada ayatnya seperti itu, Bang. Iya, betul. Jadi proses pencarian di dalam Al-Quran oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat matahari, terus mengatakan, oh kiranya dialah pencipta, kan gitu. Artinya memang ada poin bertuhan yang dibawa, ada nilai-nilai ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam selayaknya Nabi Musa alaihissalam. Ketika kemudian Allah menjawab, lantarani, kamu tidak akan mampu melihat aku. Nabi Musa tidak beranjak daripada ketidakpercayaannya akan adanya Tuhan. Akan tetapi Nabi Musa percaya malah. Ya Rab, aku percaya gitu loh. Aku paham engkau itu ada. Aku tahu engkau itu ada ya Allah. Tetapi aku, kata beliau, tetapi aku pengen tahu gitu loh. Aku pengen lihat kamu itu seperti apa. Aku tahu engkau ada, tapi aku penasaran. Aku pengen tahu kamu itu seperti apa. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan sanggup melihat aku, wahai Nabi Musa. Nah, artinya Nabi Musa pun menyadari Tuhan itu ada, tapi Nabi Musa ingin melihat wujud Allah itu kayak mana gitu. Lalu Allah mengatakan, unzur, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap berdiri, maka engkau bisa melihat aku. Tapi ternyata faktanya gunung itu hancur lebur, gunung batu hancur lebur. Padahal itu baru cahaya, belum Allah, baru cahaya. Lantas kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam itu bangun dari pingsan, lantas dia mengatakan, aku beriman kepadamu ya Allah. Nah itulah ya, apalagi di zaman sekarang, orang-orang ini saya rasa meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah, itu dikarenakan bukan hanya aspek karena tidak mampu melihat, tetapi karena melihat dari orang-orang yang beragama pun mungkin menurut pandangan mereka tidak mencerminkan satu makhluk yang bertuhan yang menurut mereka inginkan gitu loh. Iya, akhirnya Bang saya bilang, kita doakan aja mereka bisa mendapatkan hidayah. Iya, akhirnya saya bilang sama dia bahwa oke, kalau kamu memang nggak satisfied sama Islam gitu kan, jangan nyalahin agamanya, karena orangnya aja yang salah.
Qurannya sama, hadisnya sama, tapi pemahaman setiap orang bisa berbeda, outputnya bisa beda gitu. Jadi kalaupun kamu melihat Iya, orang Islam begini, apalagi dia kalau misalkan itu suka sarkastik banget tentang hadis-hadis yang kayak doif, Hasan atau apa gitu Bang. Jadi kok orang Islam tuh begini banget sih, konservatif. No, Islam is not conservative. What did you say? Aku bilang gitu kan, karena dia orang Eropa, temen aku. Kita diskusi, jadi pakai bahasa Inggris, terus gue bilang yang konservatif, yang primitif itu justru elu gitu. Kalau contohnya gimana? Kayak misalkan dalam pemakaian, dia kan ini banget masalah jilbab, masalah hijab, masalah niqab kayak gitu. Konservatif gini. Saya langsung aja ambil contoh bahwa look, there is a lady American, European, I'm sorry, maaf kalau di sini ada orang yang nggak pakai jilbab, saya nggak bermaksud bingung, cuma konservatif mana? Konservatif itu kan kuno apa? Kita ini moderat loh, kita cover, kita disuruh sama Allah, perintahnya surat Al-Ahzab, berapa Bang? 59 tentang hijab. Iya. Tentang hijab, perempuan itu supaya dikenali, supaya dihormati. Sedangkan kalian buka-bukaan itu sama dengan binatang, sama dengan monkey gitu kan. Mereka nggak pakai baju, and they proud to show their body gitu kan. Mereka semakin body mereka dilihat sama orang, mereka semakin bangga. Baru diem. Maksudnya memang harus, apakah kita tuh memang harus kasih contoh yang straight to the point, yang nusuk jantung gitu. Kita kan pengennya nggak usah kayak gitu, orang ngerti lah gitu, berpikir critical thinking seperti itu, tapi ternyata memang harus dikasih, ada orang yang memang kita harus kasih contoh-contoh yang let's say vulgar kayak gitu kan. Menurut saya itu kan suatu yang sadis banget gitu loh Bang, menurut saya memberikan contoh yang seperti itu gitu loh Bang. Jadi terima kasih waktunya Bang Zuma. Mohon maaf kalau saya agak-agak emosional di sini karena nggak apa-apa. Masya Allah ilmunya. Terima kasih banyak Bang Zuma. Semuanya jazakumullah khairan. Jazakallah khair, Masya Allah. Luar biasa. Bang Aristo. Iya. Aku boleh stay di sini kan sambil mendengarkan yang lain? Boleh. Ya, saya sapa dulu ini moderator, silakan Bang Hendy Shelebes ambil alih moderator. Halo Bang Hendy. Bang Hendy jauh dari perangkat. Ini ada Regan Pharma, Islam apa Kristen? Halo, Regan, mic-nya dibuka, sampai 5 nggak ada suara, saya turunkan. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang. Sebetulnya saya udah nanya di kolom komentar ya, tapi saya ulangin lagi ya. Sepertinya pertanyaannya untuk Bang Juma. Selamat malam, Bang Juma. Jadi malam. Ya biar Bang Juma nanti nggak nanya lagi. Jadi saya sebelum bertanya saya bikin premis dulu barangkali ya, supaya nantinya pertanyaannya saya juga jadi nggak bingung. Gimana begini, saya mau bertanya tentang versi Yesus dan Isa ya kan. Itu di Kristen kan Yesus, kalau di Islam kan Isa. Sebetulnya kalau saya lihat memang pasti berbeda, tapi memang ada kesamaan konsep dalam cerita itu ya, di dalam kitab suci Alkitab ataupun Al-Quran. Nah, yang saya ingin tanyakan itu ada konsep yang sangat berbeda. Yang paling beda itu menurut saya ada satu tokoh yang tidak ada di Islam gitu. Ketika saya buka, saya kan termasuk yang punya akses ke Kristen dan Islam ya, karena dari keluarga yang berbeda agama. Jadi kalau saya buka Alkitab, Quran, terus kemudian tanya-tanya juga, itu saya menemukan ada satu tokoh yang tidak ada di dalam kisah kelahiran mukjizat itu. Kehadiran Yosef di dalam Al-Quran itu tidak ada gitu. Nah, saya ingin melihat pandangan Bang Juma itu, tokoh yang hilang ini tuh sebetulnya dalam perspektif Islam itu seperti apa?
Karena di dalam Islam kalau saya runtut ya, kelahiran mukjizat itu adalah ketika Roh Kudus itu menemui Maria, kemudian membawa kabar akan kelahiran mukjizat. Nah, dalam perspektif Kristen berbeda. Dalam perspektif Kristen itu memang ada pengkabaran itu. Malaikat mendatangi Maria, dan lukisannya juga sudah saya lihat banyak ya, lukisan-lukisan klasiknya juga membawa mawar gitu, malaikat Gabriel. Nah, di dalam Islam itu Gabriel itu perannya tidak hanya sampai situ. Jadi kalau saya tengok, Gabriel itu dia mendampingi Maria dari pengkabaran akan kelahiran mukjizat, kemudian bahkan sampai saya ketemu, entah itu Al-Quran atau hadis ya, saya lupa, itu ada membawa makanan, terus jadi mendampingi Maria itu sampai dia pengkabaran, memelihara Maria. Terus kemudian maaf kalau saya boleh menafsirkan, apakah yang saya pahami dalam kasus dalam kisah ini, Ruhul Kudus itu malaikat Jibril ya dalam versi Islam. Nah, di dalam versi Islam itu kemudian Roh Kudus itu menemani Maria dari pengkabaran kelahiran mukjizat, mengandung, kemudian lari dari masyarakat dia untuk melarikan diri ke tempat yang jauh, kemudian proses kelahiran. Di situ di pohon kurma ada dialog di mana Gabriel itu terus bersama Maria, sedangkan di dalam versi Kristen Gabriel itu hanya ada di pengkabar. Saya tidak tahu, mungkin saya juga kelewat, mungkin ya, ada yang terlewat karena saya juga bukan ahli. Terus kemudian hanya ada pengkabaran, terus kemudian justru Yosef lah yang kemudian diberikan semacam ilham gitu untuk menikahi Maria. Nah, kemudian membawa Maria pergi dari masyarakatnya untuk melarikan diri agar tidak terjadi fitnah gitu, karena kan di situ adalah suatu hal yang sangat dahsyat seorang. Poinnya apa, Bang? Ya. Langsung ke inti pertanyaan. Oh iya, oke. Poinnya adalah perbedaan atau persamaannya ini apa? Apakah Yusuf itu di dalam versi Islam itu malaikat Jibril? Oke. Pertanyaannya Gurunda, Iya. Rohul Kudus itu begitu ya, Rohul Kudus ya, Roh Iya. Kudus dan Rohul Kudus begitu, Gurunda Zuma. Enggak, maaf, saya mau yang saya pahami dalam versi Islam, Rohul Kudus itu yang saya pahami ya, koreksi kalau saya salah. Dalam kisah Maria dan kelahiran mukjizat itu Rohul Kudus itu malaikat Jibril. Yang saya pahami ya, yang saya baca. Nah, sementara kalau di dalam Kekristenan kan Roh Kudus itu Tuhan. Oke. Nah, kemudian di dalam pemahaman situ Roh Kudus itu kemudian tidak berperan lagi tuh. Yang berperan itu Yusuf sampai ke kandang domba dan melahirkan kelahiran mukjizat itu Maria. Ya. Nah, itu yang ingin saya pahami. Apakah Muslim menangkap tokoh Yusuf itu gitu di dalam versinya atau ada gimana? Oke, jadi pertanyaan Abang itu, kenapa kemudian di versi Islam itu tidak ada tokoh yang bernama Yusuf begitu ya? Iya, karena Oke. agak di sini kan juga agak membingungkan ya buat saya, karena kan Ya, kalau begitu izinkan Gurunda Zuma menjelaskan, Bang. Poinnya terima sudah kasih Bang. Oke, ya. Cuma Silakan Gurunda Zuma. Bapak host. Oke. Iya, baik. Jadi terkait dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus di dalam Al-Qur'an itu yang dipahami oleh umat Islam diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jadi tugas daripada Roh Kudus itu memang adalah menyampaikan firman Allah. Nah, kemudian ketika Anda bertanya terkait dengan Yusuf, ya, Yusuf tunangan daripada ibu Yesus atau ibu Maria. Al-Quran itu tidak menceritakan itu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara versi Islam adalah tidak mungkin sebagai seorang yang suci kemudian belum menikah tapi sudah ingin diceraikan, kan gitu ya. Dalam Matius 1 itu jelas itu. Matius 1 dari data 18 dan seterusnya. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. 1, mensucikanmu. 2, melebihkanmu di atas segala wanita di seluruh alam pada masanya. 3. Jadi adalah hal yang keliru ketika dikatakan Maryam yang disucikan, yang dipilih oleh Allah, yang dilebihkan di antara wanita, dan dia adalah salah satu wanita yang dilebihkan di antara semua wanita yang di atas muka bumi, kemudian memiliki tunangan. Sedangkan malaikat Jibril datang di dalam surah Maryam ayat 19, memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Berarti dia bersih dari hasil yang melanggar kaidah kaum Yahudi pada masa itu. Nah, artinya bahwa ketika saudara bertanya, kenapa ada perbedaan? Karena di Islam memang malaikat datang mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Maryam itu adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak mungkin bertunangan. Kalau bertunangan itu artinya apalagi sampai ada poin dia ingin diceraikan oleh istri, oleh suami, ya itu adalah sesuatu yang menurut pandangan umat Islam tercela. Ditambah lagi dengan adanya pemahaman orang Israel, dalam hal ini di kitab Talmud dikatakan bahwa Maria itu berzina dengan seorang tentara Romawi bernama Pantera, dan lahirlah Yesus. Ini yang ditepiskan oleh Al-Quran. Ketika penyakit itu datang kemudian dituduhkan kepada seorang wanita suci, Kristen meneruskan dengan menceritakan bahwa di dalam Matius 1 Maryam ingin diceraikan. Di data nomor 18 sampai data 25 ya, 25. Nah, saudara harus memahami gini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi pada saat Maria hamil, dia sedang bertunangan. Kalau pola ini kita pakai hari ini, kita menanggalkan kaidah Islam terhadap seorang wanita suci ini, maka ketika seorang wanita bertunangan dengan seorang perempuan, artinya gini, ayah, ibu, kedua belah pihak sudah merestui hubungan mereka. Karena hubungan mereka sudah direstui, apapun bisa terjadi. Kan gitu poinnya. Mereka bisa jalan berdua, mereka bisa berduaan. Kenapa? Karena mereka sudah ditunangkan. Nah, apakah hal-hal seperti ini masih bisa dikatakan bahwa wanita itu adalah wanita suci? Wanita itu adalah wanita mulia. Anaknya pun adalah manusia suci? Tentu tidak. Kenapa? Sebelum mereka menikah sah menjadi suami istri, mereka sudah bertunangan, dalam arti kata tentu mereka sudah pernah melakukan hal-hal di luar daripada yang seharusnya. Misalnya pegangan tangan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bertunangan. Makanya data selanjutnya dikatakan, karena itu Yusuf suaminya. Karena itu Yusuf suaminya, padahal masih status bertunangan. Tapi sudah diceritakan oleh kitab saudara bahwa Yusuf adalah suami Maria. Padahal itu masih status tunangan. Jadi ternoda dia. Apapun itu ternoda dia. Mau terjadi ataupun tidak, dia ternoda. Kenapa? Dia sudah punya suami, padahal dia masih status belum nikah.
Yusuf sudah jadi suami, belum menikah. Gimana polanya tuh? Ingin diceraikan tapi belum istri. Sudah dikatakan suami tapi baru tunangan. Nah ini tercela dia. Informasi ini tercela. Informasi ini batil. Maka kami menolak. Kenapa demikian? Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kami mengangkat derajatmu di antara wanita-wanita yang ada di atas muka bumi. Subhanallah. Malaikat Jibril pun ketika ia datang dia katakan bahwasanya aku adalah utusan Tuhan kepadamu wahai Maryam untuk menyampaikan kepadamu tentang lahirnya seorang anak yang suci. Subhanallah. Jadi tidak ada tunangan, tidak ada Yusuf. Ngapain ada Yusuf? Untuk apa Yusuf itu ada? Kenapa? Setelah kejadian pun Maryam tidak menikah. Gak ada cerita beliau itu menikah kemudian. Gak ada cerita dia punya anak bernama Yakobus dan seterusnya. Kenapa? Wadah tempat kelahiran seorang yang suci tadi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ya selamanya harus suci. Kan gitu poin. Jadi pertanyaan saudara, saya katakan bahwasanya di Islam memang tidak ada suami daripada Bunda Siti Maryam. Jadi Yusuf itu menurut Al-Quran adalah tokoh yang tidak ada di Islam. Dan kalaupun diadakan berdasarkan Bible, maka Maryam akan ternoda. Dikarenakan beliau mau diceraikan padahal status masih tunangan. Yusuf disebut suami padahal beliau belum menikah. Gitu poinnya Bang, silakan. Gimana Bang Regan? Halo Bang Regan. Open mic. Sambil menunggu saya sapa dulu nih, ada masuk Yuswidi. Islam apa Kristen? Islam. Islam. Yang Kristen ya, teman-teman Kristen yang kita ini ya. Karena sebentar, ini coba. Saya izin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang Muslim saya turunkan dulu. Saya turun aja. Saya turun aja Bang, biar yang Kristen masuk. Oh iya, oke kalau begitu. Ya, terima kasih semuanya Bang Zuma, jazakumullah khair. Sama-sama bikhair. Masalamah. Ya. Masalamah. Ini gimana turunnya Bang? Oh ini. Saya turunkan ya. Oke. Sepertinya ini dari Pak siapa ini tidak sabar untuk naik ya. Dari tadi turun naik, saya naikkan. Halo, Islam apa Kristen? Online shop. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam ya. Ya, selamat. Terima kasih atas ini ya, naiknya saya ya. Oke. Yuk, lewat aja dulu saya mau dengar dulu. Biar enak, saya juga Kristen ini. Oke. Bang Regan gimana Bang Regan? Open mic-nya Bang Regan? Saya Kristen Katolik. Oh, Kristen Katolik, oke. Halo Bang Regan. Ya, halo, maaf tadi tutup sendiri itunya. Oke. Saya mau tanya, betulkah dalam tadi kan diceritakan, tadi kan pertanyaan saya ada di mula itu mengenai, jadi dalam Islam betulkah bahwa Ruh Kudus itu adalah malaikat Jibril? Iya, betul. Oh. Oke, terus kemudian berarti yang mendampingi Maria dari pengkabaran sampai kelahiran mukjizat di sebuah lembah dengan pohon kurma serta pelariannya itu bukan Yusuf tapi malaikat Jibril. Ya, di Islam tidak ada tidak ada paman Yusuf. Ini tokoh yang tidak dikenal oleh Islam kecuali Nabi Yusuf ya. Oh iya, Yosef. Maksudnya iya, dalam Islam versi Yusuf itu kemudian diperankan oleh Jibril kah? Enggak. Jibril itu malaikat penyampai firman Allah kepada Maryam. Iya betul, saya memahami itu Bang. Cuma maksud saya gini,
Kalau karena dalam versi Kristen itu kan manusia, jadi dia harus diberikan status kan. Sementara dalam versi Islam, Jibril tidak perlu status apapun terhadap Maria gitu kan. Dia bisa menemani Maria tanpa harus punya status apapun gitu. Apakah Gurunda. seperti itu? Iya, iya. Coba tanyain dulu Gurunda, fungsinya Yusuf itu apa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, yang udah nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terlantar. Abang Ho. Terlantar. Terima kasih atas jawaban. Aduh, kasihan. Terlantar. Saya izin turun ya. Ya udah, saya izin turun. Kenapa turun, Bang? Kayak tua jual-jualan gitu. Yang mau turun siapa nih? Tadi katanya sudah. Apa tuh? Ya maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Enggak ada yang suruh turun abang. Lanjut bang, lanjut bang. Oh, oke. Ini sebelum ke Gurunda ya, aku coba jelasin dulu. Fungsinya Yusuf itu apa? Ngapain Yusuf itu? Yang mendampingi Maria. Di saya bukan Yusuf, Yosef. Iya, Yosef. Nah, jadi karena saya melihat ada pendampingan ketika Maria pun meninggalkan masyarakatnya. Sebenarnya gini, mohon maaf ya, pertanyaan abang itu sudah dijawab jelas oleh Gurunda Zuma. Terima kasih. Iya, persoalan Anda terima atau tidak, ya kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Oh, Jadi siap. di Islam itu tidak butuh yang namanya Yosef. Oke. Itu kan ada di Kristen. Di saya Oke, juga nggak butuh yang namanya Oke, terima kasih. Ya, sedikit ya Bang Kore saya jawab ya, fungsinya Yusuf itu untuk apa? Untuk mendudukkan Yesus sebagai Mesias. Janganlah, pokoknya jangan Yusuf lah, saya nggak setuju juga. Ya, Yosef. Yosef si tukang kayu. Itu fungsinya untuk mendudukkan Yesus sebagai Mesias. Karena kalau tidak kaitkan dengan keturunan dari Yehuda, nggak bisa Yesus jadi Mesias, nggak bisa. Makanya harus didudukkan dia anak Yusuf. Tapi sama aja sama aja terhalang oleh Yeremia 30:36 bahwa keturunan daripada Yoyakim tidak akan ada yang duduk di kursi Daud. Percuma aja pun. Betul. Sama ini Gurunda Satsuki. Emang bisa Mesias anak tiri? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Tapi kan mereka kan mengaitkan silsilah Yesus dengan Yusuf. Kalau nggak ada silsilahnya dari Yusuf nggak bisa. Mereka sebenarnya secara tidak langsung ini harus mengakui Yesus itu bukan anak tiri Yusuf, gitu loh. Karena kalau dia anak tiri ya nggak bisa. Yesaya 9 ayat 6 itu nggak akan terjadi pada Yesus. Seorang putra telah dilahirkan bagi kita, ya kan, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan seterusnya. Itu nggak bisa terjadi pada Yesus kalau itu dipaksakan sebagai nubuatan loh ya, nggak bisa. Tapi ini Ahi, itu kan tanggapan orang Ahi. Dan tanggapan orang. Pendapat. Itu bukan firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf. Hanya pendapat orang. Berarti Matius di sana itu bukan firman Tuhan, tapi ya tanggapan orang. Ini saudara online orang bilang Yusuf nggak terima, nyebutnya Yosef. Kenapa nggak protes ketika orang-orang Kristen menyebut Allah? Kenapa? Harusnya Theos, kenapa Allah? Kenapa Anda nyaman menggunakan kata Allah itu? Mau ini bang, mau nanyain abang, ini cari koin apa, cari apa di TikTok nih? Saya tanyain, mau promo agama apa, mau cari ribut apa penghujat? Cari ribut apa penghujat gimana? Oke, terima kasih Bang Juma sama Bang Iya, Saudara Rega. Aristo. Ya, nanti lain kali kita tanya jawab lagi ya. Ya, terima kasih. Saya turun dulu aja biar nyimak di bawah. Kalau terjawab. Makasih Bang, makasih. Terima kasih Pak Sugi Kristologi. Iya Bang, makasih Bang atas tambahan jawabannya. Terima kasih. Makasih. Selamat malam. Boleh saya tambah dikit sebelum turun Bang, sebelum turun. Boleh saya tambah dikit? Oke. Boleh. Ya. Jadi dalam satu sesi diskusi
pernah saya asumsi aja ya ini dari teman-teman Kristen mengatakan bahwa itu salah satu untuk menyelamatkan kelahiran Yesus maka dikasihlah ayahnya begitu. Tetapi di Islam bahwa itu adalah suatu mukjizat, bahwa Nabi Isa alaihissalam yang sering kalian panggil Yesus adalah seorang nabi yang diberi mukjizat, bahwa dia saat bayi juga sudah ngomong begitu. Nah, jadi beda sekali kan, jauh sekali begitu. Nah, itu selisihnya langit dan bumi itu. Bahwa kalau mau membuktikan bahwa dia nabi itu contoh gitu, itu bukti gitu, gitu Bang. Jadi ya nggak ada masalah, memang beda ya. Lanjut. Ya, Terima kasih. Bang Ucok. Saya Pantesan suaranya kirain siapa? Saya hanya menerima informasi saja dalam hal ini. Iya, terima kasih. Selamat malam. Makasih ya Bang, selamat malam. Ya. Selamat malam. Malam juga, Gan. Pakai baju Gan, dingin. Saya kasih itu ini cemilan di situ. Kamu nggak mau buatkan aku teh? Mau lah. Ada tuh. Yang di saset itu loh. Only shop, silakan only shop. Ada masalah apa? Mau menanya? Silakan. Bang Arya itu udah ancang-ancang aja. Mau live di sini. Ini lucu banget sih bilang tentang agama. Kita sebenarnya agama privasi loh, dan hanya mengiklankan agama kita sendiri. Kalau menurut saya sih kayaknya di sini mau cari koin apa gimana ini? Iya, cari koin. Kenapa? Emang kalau cari koin kenapa? Emang ada hotel yang ngasih koin sama kita? Ada gitu? Bukan lah, kayaknya di sini mau cari koin. Iya, taruhlah cari koin. Kenapa kamu sakit? Emang kamu ngasih koin sama kita? Sangat masa cari promo agama gimana sih? Kamu itu privasi sebenarnya. Kamu kesini ya, kepalamu bisa gue beli. Nggak perlu saya cari koin di TikTok. Kepalamu bisa gue beli, ngerti? Lihat muka, jangan ngegas dong, jangan ini terlalu. Ya, cocotmu terlalu kurang ajar kau. Kau bilang kami cari koin di sini. Untuk apa kami cari koin? Untuk apa cari koin di TikTok? Kepalamu bisa gue beli. Pade, saya hadapi yang gini, Pade, jangan. Menurut saya hadapi. teman saya juga banyak yang Islam itu nggak kayak gini, nggak kayak kalian gini kan, pada baik. Teman-teman saya juga banyak Kristen, nggak ada yang sebodoh Anda kok. Lucu kan? Teman-teman saya juga banyak Kristen, nggak ada yang sebodoh Anda gitu, kenapa? Kenapa? Apa? Nggak Kenapa? jelas suaranya. Teman-teman saya banyak juga Kristen, tapi nggak ada yang sebodoh Anda gitu loh. Waduh, mana sih kamu nggak? Kamu tinggal di mana? Biar kepalamu kutuker sama koin Jangan. TikTok. Jangan, Pade, jangan. Kamu tinggal di mana? Biar kepalamu kutuker sama koin TikTok. Ayo lo. Kalau lagi cari poin TikTok kamu di situ, jualan di situ. Pala lu jadi 2 dimensi Pede, nggak bulat tadi. Di mana lu? Jangan sabar Ustaz Sugi. Jangan, Pade. Nanti saya hadapi yang kayak gini ya. Iya. Satsuki di mana itu? Makassar. Bandara dia nunggu jemputan. Oh, iya. Lanjut. Pantes sangar, udah nyampe rupanya. Sangar. Di belakang saya ada Gurunda Juma. Oh, jadi sangar saya, jadi berani saya kan. Mana Gurunda? Itu. Lucu kalian, apalagi kalian udah tua loh. Padahal harus menarik kalian itu. Bapakmu udah tua juga nggak begitu banget. Beda kan sama lu. Ya udah gini online chef, kalau lu pengen kita udahan, suruh semua penghujat Islam yang buka komal TikTok minta maaf nasional, baru kita udahan. Nggak bisa juga, LAI masih ada. Terdiam dia. Hah? Penghujat Islam di TikTok ada? Gitu dia. Kaget dia. Udah bilang saya turun aja ya. Makasih. Nah, turun lah. Tunggu dulu, belum dikasih koin kamu. Turun lah. Biar daripada kepalamu kutuker sama koin TikTok nanti. Dia mau nyari koin dia. Tai muka kau tai yang lama itu ke tai muka kau. Woi, marah dia Satsuki. Marah dia. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Memang tugasnya anjing itu menggonggong. Emang kenapa? Ya, Ini nggak gonggong Satsuki, kaing. Kain-kain kan? Ada nilai tambahnya.
Bro, kamu nyari Siapa koin nih apa gimana ngepoin? sih? Nyari koin apa nyari masalah, Ntar bro? ada yang Bro, kamu nyari koin apa nyari masalah sih? Udah turun lah Masalah saya. dia. Nggak bisa turun, ini tolong dipapah Bang Resto. Nggak bisa turun ya. Dituntun. Mau diturunkan apa dibiarkan ini? Tadi ya. Dia dia dialog juga nggak ngerti dia. Oh ya udah turunkan aja dah. Oh ini saya sapa dulu, ada burung gagak. Ya bagus juga namanya. Burung Sama gagak. Pak Kristen. Ah ini ada penghujat naik, tapi kita naikkan sebentar aja dulu. Pengen dengar sandiwaranya coba. Siapa Bang Hujat? Barangkali kayaknya. Malik mana nih? Halo, Assalamualaikum. Oh kirain Ferguson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sorry Oh, apa? Vergu. Numpang lewat sama intermezzo. Waalaikumsalam. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Ya. aku punya pertanyaan. Tapi Bang Juma bicara kok mic-nya ketutup ya? Kok bisa ya? Enggak Bang Handi sinyal merah. Guru Des langsungnya jemput besok aja. Biar aja situ udah ospek. itu Ibes sudah datang. Udah mau datang Ibes. Apa enggak nunggu Yonatan Nandar sekalian? Beliau jam berapa sih? Tadi saya turun, dia baru naik katanya. Baru mau naik. Udah, tunggu aja. Bang Handi di mana? Saya udah di Bolangi. Di Wah, atas di bohong. gunung. Lagi Dari renang kemarin dia. mukanya nggak kelihatan. Bang Zuma mau bertanya Bang Zuma. Ya, Tentang hukum Islam Bang Zuma. dari agama mana, Bang? Saya Muslim Bang Zuma. Oh, Langsung bang, putar pertanyaannya bang, langsung. Siap. Bang Zuma, kan banyak kasus nih Bang Zuma, bukan di saudara Muslim juga, bukan di saudara Nasrani juga. Hukumnya untuk kita yang bersekolah, tetapi tidak bersekolah, hanya bayar saja kayak macam kuliah, tetapi tidak masuk kuliah, hanya mengambil ijazahnya saja tanpa mengikuti mata kuliahnya. Untuk suatu pekerjaan itu hukumnya bagaimana Bang Zuma? Maaf. Haram. haram itu namanya. Haram. Riswah. Tapi ada alasan karena suatu pekerjaan katanya. Gimana tuh? Iya haram, nggak boleh. Ya Tetap masalahnya ya? kan dia dapatnya Kan dengan cara penipuan tidak itu. benar. Penipuan, nggak boleh, nggak boleh. Wah, nggak boleh, haram itu. Oke, tapi kan paling tidak dia untuk mata kuliahnya bisa dikirim gitu Bang Zuma. Tidak ada terkecuali bang kalau dalam hukum Islam haram bang. Oke, terima kasih Bang Zuma sama kawan-kawan saudara-saudara Muslim kita. Nggak, maksudnya itu dia terdaftar nggak sebagai mahasiswa di situ? Pastinya terdaftar Bang Sugi. Kalau dia terdaftar mengikuti prosesnya, ya kalau mengenai caranya itu kan nggak masalah, nggak harus duduk di bangku sekolah, bisa dari rumah, tapi dibimbing dengan betul. Kalau dia memang terdaftar sebagai mahasiswa, ya nggak apa-apa. Tapi kan banyak di kampus-kampus yang terbuka itu tidak hadir. Itu yang jemput Oke, matikan. Yang jemput udah datang tuh. Alhamdulillah. Saya bantu jawab ya. Siap. Oke, jadi sistem perkuliahan itu kan kalau sekarang ada tatap muka langsung, ada yang online atau mix, tiga itu, dan itu resmi dari negara. Nah, kalau mau kuliah ya wajib belajar, memang wajib ikut, tapi sesuai dengan yang di perguruan tinggi. Tapi kalau di luar itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar itu, Waalaikumsalam. Masuk. Nggak nunggu nandar sekalian.
tarik, lanjut. Iya, jadi yang online lah misalnya kan gampang ya. Itu yang negeri ada yang legal seperti itu online, misalnya di UGM ya. Anda bisa searching aja misalnya, tapi jurusan tertentu yang memang untuk masyarakat pedalaman lah dibilang atau luar, seperti perangkat-perangkat desa itu ada itu sekarang tuh jurusan manajemen desa apa lupa saya tuh online nggak ada, cuman wisudanya nanti yang ke sana ada. Dia dari sini dari Medan ada pesertanya dari berbagai daerah ikut itu. Oke, dan tapi itu kan resmi. konteksnya itu adalah tidak pernah masuk kalau dibandingkan dengan teman-teman yang masuk. Itu kan udah jauh berbeda dengan cara dia mengeluarkan transport, mengeluarkan uang jajan untuk berkuliah, gitu kan beda. Itu kan hukumnya jadi gimana itu? Ya gini Bang, saya jawab aja Bang ya. Dalam Islam, segala sesuatu yang didapatkan dari cara tidak benar haram Bang. Itu tidak pakai koma, titik segede kelapa. Tapi segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang benar halal. Apakah itu sama dengan halnya kita masuk PNS atau masuk lembaga-lembaga tertentu dengan cara main belakang gitu? Apakah sama konteksnya itu dengan kuliah? Iya itu sama banget itu, sama banget itu serius. Di dalam Islam Bang, garis besarnya sesuatu yang didapatkan dengan cara tidak benar haram Bang. Ada istilahnya tahu kalau suap gitu dalam Islam, tunggu ya aku cariin. Nah itu. Kalau suap itu baik yang menyuap ataupun yang disuap semuanya masuk neraka. Riswa. Ah iya benar tuh, itu gurunda tuh. Riswah, jatuhnya riswah itu. Oke, berarti jatuhnya tetap haram ya dengan niat tertentu untuk menaikkan suatu jabatan, karena kan hal ini banyak di sekitar kita yang model-model begini nih, untuk menaikkan jabatan dia kuliah walaupun kuliahnya nggak bener gitu, bukan nggak bener sih, kuliahnya nggak tatap muka, yang penting bayar dia lulus gitu kan. Ya. Cuma menurut saya kayaknya roomnya salah Bang, itu room fikih Bang. Perlu kita scan dulu ini. Paling nggak kan ada yang bisa menjawab untuk hal Ya, yang nggak ini apa-apa. kan. Buat pencerahan aja sih saudara-saudara muslim. Iya, siap. Oke Bang, terima kasih Bang atas jawabannya untuk Sama siapa? pedoman kita. Oke, bisa diturunkan aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini burung gagak gimana? Dari tadi naik turun sepertinya tidak sabar. Dari Islam apa dari Kristen? 1, 2, 3, 4, 5, 781. 100. Oh, pas. Kalau pas dipencet ya sudah nasibmu lah. Iya loh, itu tuh kalau mikir ke sana, aduh, ini banget apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seru wabarakatuh. tadi ya dengar suap-suapan, dan ternyata Dewa bersama istri kemarin tadi pagi suap-suapan tapi tidak dosa, alhamdulillah. Sip. Maksudnya apaan Bang Dewa? Ini kan suap-suapan sama istri makan. Istrinya disuap, harusnya main Senin doang, ini sama Rabu main juga gitu. Disuap. Ini ban 007 Kristen atau Islam? Open mic Bang. Halo? Kosong 07. What your religion? Woi ban 007. Deng 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 deng.
Tonet tenet, tonenet. Hilang. Turunkan aja kalau nggak ada suara. Yang mau naik pastikan semua. Ini burung gagak naik terus ngomong kagak. Sekali lagi saya naikkan nih. Ya naik, nama, asal, lagu yang ingin dibawakan, silahkan. Burung gagak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bang, tadi jaringannya kurang bagus. Oh gitu. Ya, Bang Zuma, saya dari Muslim bang, mau bertanya tentang sebuah hadis sahih nomor 4969. Di sini berbunyi, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, itu penebusan itu maksudnya gimana, Bang Zuma? Mohon penjelasannya, Bang. Silahkan Gurunda Zuma. Meetnya di. Ini Gurunda Zuma lagi kedatangan tamu sini. Oh. Iya. Beliau lagi Oh, kedatangan. Oh gitu. Mungkin dari abang-abang yang lain bisa menjawab. Kalau saya belum. Oke. Nah, gua babat nih pertanyaan. Oh, baik, sudah, Bang Juma silakan. Gurunda, silakan Gurunda. Iya. Jadi diterangkan gini. Di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Araf ayat 38 tentang orang-orang kafir itu akan mendapatkan kemudian neraka 2 kali lipat. Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 46, umat Islam itu akan mendapatkan minimal 2 kali lipat surga. Jadi masing-masing kemudian dapat 2 kali lipat ya. Lalu kemudian orang-orang kafir ini kan di dalam Islam mau jadi penebus ataupun tidak jadi penebus tetap saja tempatnya neraka, kan gitu. Percaya enggak itu, Bang? Percaya enggak bahwa orang kafir itu memang sudah paten tempatnya neraka? Burung gagak. Sohi itu. Aduh, susah kayaknya nih ya. Aduh, sinyalnya Bang. Ya, kita ini deh. Bukan sinyalnya kayaknya. Ya. Nah, ini kita naikkan. Sabar ya, yang ngantri sabar. Satu-satu. Ya. Selamat malam Bang Harrison. Setelah makan, kucing itu sering menunggu dari pagi hingga sore. Dia bingung dengan perilaku. Selamat malam. Ya, TV-nya dikecilin Selamat dulu, malam Pak. Bang Zuma. Malam Bang Harrisoni. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Beliau ini mau alap ini baru 9 hari kalau nggak salah. Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bang. Ya, Bang Harrison baru mau alap kan? Udah lama juga Bang. Udah lama, udah hampir 4 tahun Bang. Oh, siapa kemarin yang baru 9 hari itu ya? Bukan Anda? Bukan Bang. Lanjutlah. Cuman saya mau apa ini Bang, mau memperdalam pengetahuan Bang. Saya sering ngikutin Bang Zuma ini. Abangku TV-nya dikecilin Bang, jadi tidak keluar ke sini Oh suara. iya. Ya. Tunggu Bang. Nah, Putra Sugi turun. Udah kita naikin. Pak, mana nih? Ya, Malong ini udah nunggu dari tadi kayaknya. Ya, mohon maaf menunggu lama ya. Tuh. Selamat malam Malong. Halo. Malong.
Malong. Oh iya, assalamualaikum Bang Amir, masya Allah. Afwan, ana lupa menyapa antum. Halo Bang Amir. Waalaikumsalam Bang. Aduh, afwan, ana sampai lupa menyapa antum. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Evos, halo. Enggak, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Abang, saya mau bertanya. Saya kan pekerja TKI dari Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ya. Saya masuk Malaysia tahun 2012. Jadi selama dari tahun 2012 sampai 2022 status saya ialah dululah nggak ada dokumen gitu. Saya ke Malaysia untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya. Tapi pemerintah sini mengatakan bahwasannya ialah pendatang haram. Yang saya tanyakan, hasil dari gaji saya itu haram atau gimana, Bang? Aduh, berat pertanyaannya nih. Silakan Guru Zuma. Gimana ya? Ini komal kita komal untuk makanya ini saya jadi bingung. Jangan setiap ada yang bertanya ditanya, karena kita bukan pakar dalam bidang hadits. Jadi gini Bang, abang-abang semua, kalau Muslim ya ini forum diskusi lintas agama. Itu backgroundnya Guru Zuma dan background teman-teman semua di sini. Jadi Guru Zuma ini bukan pakar hadis, bukan pakar fikih. Iya. Nah, itu mungkin bisa dikaji di para ulama-ulama yang memiliki kemampuan ilmu hadis secara fikih, mungkin bisa dijelaskan. Jadi mohon maaf ya Bang ya. Itu. Oh iya Bang, enggak apa-apa Bang. Cuman mau tanya aja, maksudnya bertentangan gitu. Kita mencari nafkah dalam keadaan yang benar, tapi dari satu sisi kita salah lah. Tapi pernah ngurus juga, tapi kita ditipu gitu. Iya, ini ada salah. Ini Bang Risto, ini salah persepsi nih bahasa kita nih. Iya. Bahasa Indonesia itu di sana kalau kita itu ilegal. Kalau di Malaysia itu pendatang haram. Jadi haram konotasinya itu bukan haram soal haram seperti apa gitu. Pendatang ilegal. Bahasa Melayunya tuh pendatang haram. Itu loh. Haram itu kan dalam konotasi bahasa Arab itu sesuatu yang tidak boleh. Iya. Gitu loh. Jadi jangan kemudian diartikan haram itu seperti apa yang kita pahami ya Bang ya. Betul. Jadi haram itu dalam perspektif bahasa Arab sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang dilarang lah Bang ya. Ya, sesuatu yang dilarang Bang. Maksud saya gitulah, kalau saya macam nggak umur panjang atau di sini takut mati dalam keadaan haram gitu. Wallahu alam bisawab itu, abangku. Nanti abang boleh tanya di para ulama-ulama ya Bang ya. Tapi dalam setahun terakhir saya tengah urus dokumen saya akan keluar gitu. Ya urus dokumen aja Bang, biar nggak disangka haram gitu loh. Jadi kita coba gantian Bang ya sama yang Kristen Bang ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang Juma. Makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku yang malam ini mau bertanya apa kepada Guru Zuma? Iya Bang, gini Bang. Di dalam Islam ini kan ada juga beberapa pemahaman. Ada yang katanya yang membidah-bidahkan itu Bang. Jadi gimana, agak membingungkan juga. Apa alasannya? Lagi-lagi fikih juga. Kemudian kalau di tempat saya itu kan kalau orang meninggal itu ada namanya pengajian untuk apa itu pakai batu itu. Jadi banyak juga dari kalangan pemahaman Islam lainnya itu dibilang haram atau bid'ah.
Jadi itu gimana itu Bang Zuma? Mohon maaf nih Bang. Ya lanjut Gerunda. Iya, jadi apa ya bilangnya ya? Ini masalah fikih soalnya. Saya Khilafiyah yang apologet, ditanya, Bang. Bang. Saya adalah apologet jalanan, bukan masalah fikih yang saya bahas gitu. Apalagi pertentangan-pertentangan hilafiyah yang kayak gini. Ya. Dan itu tidak boleh dijawab Kalau sih. Ini pertentangan agama antara Islam dengan Kristen, ya saya. Tapi kalau Islam, kaitannya Islam dengan Islam, itu bukan saya tempat bertanyanya gitu. Takutnya Itu ketika ya. saya takutnya ketika saya menjelaskan tentang fikih, ya ada kelompok lain yang tidak menerima penjabaran saya. Nanti kacau jadinya. ya betul. Saya hanya apologet. Iya Bang, iya Bang. Bisa dipahami abangku ya. Ya, jadi kita punya ustadz, kita punya ulama yang memang membidangi itu. Itu Bang. Kalau saya, materi disiplin ilmu yang saya punya adalah terkait dengan debat lintas agama. Itu. Ya, abangku jangan berkecil hati ya. Mohon maaf ya. Iya Bang, yang siap Bang. Ya. Ah. Kalau Gak apa-apa, pertanyaan-pertanyaan lintas agama, insya Allah kita bantu untuk menjelaskan. Ya, ada juga ini Bang yang mau saya tanyakan Bang. Iya. Ini kan istilahnya kalau di non Muslim itu Yesus itu kan dibilangnya Tuhan. Sedangkan di kita di pemahaman Islam itu dibilang Nabi. Kemudian di Al-Quran di dalam Al-Quran itu kan disebut utusan atau nabi kan. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran juga itu ada disebut bahwa itu kitab yang 4. Kitab suci kan ada apa itu namanya? Ada Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Nah, lalu apakah ada itu di kitab-kitab suci yang lainnya, Bang? Terkait dengan pertama, kenapa di dalam Injil itu disebut Yesus itu Tuhan? Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada dibahas tentang kitab-kitab suci yang lainnya. Apakah di kitab suci yang lainnya itu ada dibahas Al-Quran ini, Bang? Sebelum Gerunda Zuma jawab, saya mau tanya dulu ke abang. Ya. Abang masuk Islam karena apa? Saya tinggalnya di daerah Islam, jadi di daerah Islam, Bang. Jadi saya kecil saya udah berteman dengan teman-teman Islam. Dulu waktu belum nikah ini, belum berumah tangga, Bang ya. Jadi saya sering diajak teman-teman untuk melihat pengajian di musola di tempat daerah saya tinggal. Jadi saya tanya-tanya itu sama teman-teman, ini Islam gimana gitu kan. Cuman teman-teman saya ini nggak pernah ngajak saya untuk untuk memahami apa itu Islam. Kemudian dari itu kan lima kali dalam 24 jam itu kan ada azan. Kemudian saya tanya-tanya sama teman-teman, apa itu maknanya dari suara azan itu. Kemudian dibawalah saya kepada ustadznya yang ada di musola itu. Saya tanya-tanya, pas waktu itu di bulan suci Ramadan, di situ saya sering mendengar kalimat apa itu, di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Iya, dari saya paham. Saya paham gini Bang, tadi awal abang masuk, abang mengatakan bahwa abang sudah sering mendengar diskusi lintas agama dan sudah sering mendengar paparan dari Gerunda Zuma, kan gitu? Ya, betul. Dan abang masih bertanya lagi, kenapa di Kristen itu Yesus dianggap Tuhan? Padahal abang ini dari Kristen menjadi Islam, kan begitu?
Iya, iya. Ini kan apa ya? Pertanyaannya menurut saya agak lucu gitu. Saya juga mualaf bang, saya sama dulu mantan Kristen. Saya tinggalkan Kristen karena saya tidak mendapatkan di dalam Bible itu tentang ketuhanan Yesus. Nah, yang menjadi aneh ini abang sudah Islam masih mempertanyakan ketuhanan Yesus. Ini saya makin bingung ini bang. Ini bang, di daerah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Aristo, sekedar masukan, mohon maaf ini ya Bang Aristo. Iya bang. Jadi biar yang di YouTube itu waktunya panjang itu berisi gitu Bang Aristo. Kalau ada muslim yang naik langsung turunin aja. Oh gitu. Iya, biar panjang tuh yang di YouTube itu panjang berisi gitu kontennya Bang Aristo. Oke, siap. Oke. Kalau ini kan kosong, panjang tapi kosong isinya. Mohon maaf Bang Aristo ya. Ya nggak apa-apa, bagus. Ini apa namanya? Muslim naikin turunin, nyari yang Kristen aja langsung. Iya, ini. Jadi nggak panjang percuma gitu. Betul. Iya, oke. Makasih ya Bang Aristo ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kritikannya. Jadi kita itu harus mau dikritik ya. Bagus, terima kasih. Justru yang kita dikritik yang berterima kasih. Oke. Ini kenapa nama-nama Islam semuanya? Tapi coba kita coba dulu. Jo Ahmad, Titejo Syed Muhammad, Islam semua. Oke. Nanti dulu lah. Ini Bang Danang, Islam apa Kristen? Halo. Hah? Saya Islam. Jadi gimana ini? Gimana? Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Saya cuma nanya satu aja nih biar nggak panjang-panjang. Ya. Soalnya kan tadi yang ditanyain kan pengen hotel yang naik ya. Saya cuma satu doang. Kenapa? Lupa saya tadi. Kita tahu kan Islam itu agama untuk seluruh alam ya kan. Kita tahu juga Islam itu agama yang hanif, agama yang lurus menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Dan sebelum kedatangan Islam itu kan ada agama-agama lain. Bukan agama lain maksudnya seperti agama Yahudi. Itu kan dulunya benar kan itu. Dalam arti itu agama yang tetap hanif kan. Nah, kenapa agama-agama itu diturunkan untuk sebagian kalangan aja, bagian umat? Apakah umat lain tidak berhak untuk mendapatkan syariat gitu? Iya, berarti abang belum mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh Guru Ndazuma. Kita ini bang ya, pertanyaannya tidak usah dijawab dulu. Ya, nanti abang dengarkan aja ya. Di ini. Pusing juga saya. Teman-teman yang mau naik, ini forum diskusi lintas agama. Ya, itu yang dipahami. Bukan forum kajian kaidah fikih. Kalau fikih di sini. Jadi jangan kemudian merasa bahwa wah, ini Guru Ndazuma begitu luar biasa ketika berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Segala hal harus kita tanyakan sama beliau. Misalnya menanam padi bagaimana caranya, kan itu salah alamat namanya. Di yang Kristen aja yang naik ya. Oke, kita naikkan lagi ya. Jarwo, Islam apa Kristen? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Maaf Bang Aris, salam kenal semuanya. Saya kan di sini mengikuti terus. Sebaiknya ini kasih judul aja Bang.
Maaf, cuman masukan aja. Ah. Judul apa, Bang? Ini kasih judul, Bang. Acaranya kasih judul biar takutnya orang yang naik ini pas masuk langsung naik, minta naik gitu. Saya Islam, Bang, dari Madura, Jatim. Iya. Dari logatnya saya udah bisa tebak. Pasti bukan orang Batak. Iya. Enggak, jadi apa namanya? Teman-teman semua kan sudah tahu siapa Gurunda Zuma, siapa saya, siapa Koresh, Bang Hendy, Bang Dewa. Beliau-beliau ini kan semua adalah para apologet yang menekuni bidang ilmu perbandingan agama, gitu kan? Iya, Bang, iya. Teman-teman sudah paham ketika naik ke sini itu motivasinya apa gitu, dari yang Muslim gitu ya? Iya. Ya mohon maaf, Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Abang nggak Iya. bertanya. Yang bertanya tadi yang saya ini bukan bukan marah, bukan, tapi ini masukan atau kritikan. Masa misalnya Muslim naik mempertanyakan tentang masalah hilafiyah, kan nggak boleh di sini. Kita Iya, semua maka- Muslim. Tujuan kita di sini adalah memperkuat akidah kita sebagai Iya, seorang betul. Muslim. Ya sudah, Bang, makasih. Kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang Aristo apa nih? Apa? Gak usah panjang lebar. Iya, mohon maaf yang di typing. Komalnya ini, Dek. Komalnya belum dikenal sebagai komal lintas agama. Ya Allah ya Rabbi. Ya betul juga. Mungkin ya. Dulunya komal apa sih Bang Aristo? Orang-orang masih bingung kayaknya. Ini mungkin monolog, kebanyakan monolog kayaknya. Bukan kebanyakan menolong. Kelamaan di YouTube. Oh iya ya. Iya, telat 2 tahun Bang Aristo pindah ke sini, telat 2 tahun. Iya, Kores nggak ngajak-ngajak sih, curang. Aduh, aku aja diajak-ajakin. Atau kita ini aja, kita ke Komal teman-teman kita. Siap. Yang sudah ada Oten. Enggak, Siap, Dinda Aristo ikut juga. Oke, siap. Jadi dikenal dulu, setelah dikenal nanti polanya seperti ini, Dinda. Polanya seperti yang tadi. Jadi antum menghubungi Oten untuk kita debat. Itu lebih bagus, lebih terpola. Kalau malam ini ada Akhi Dewa Putu Adi, besok mungkin ada Bom, besoknya ada siapa? Ibu siapa namanya itu yang cempreng suaranya? Ibu Wati Memati. Kayak itu jadwalkan gitu loh. Oh, siap. Nah, itu lebih menarik onte yang lain gitu. Ya. Ini juga ya, sahabatku semuanya, teman-teman ini. Jadi ini kan rencana di Komal ini akan hadir ini ya. Jadi nanti kita siapa-siapa aja gitu yang naik ke Komal gitu, ke atas ini. Bang Hendy atau siapa? Saya. Oke. Ya, naikkan aja teman-teman apologet. Ya, teman-teman apologet. Soalnya saya ini kan baru ya, perdana di TikTok. Jadi kalau ngelihat semua itu nggak tega juga teman-teman semua mau diturunin teman semua. Bingung. Memang bingung itu kalau orang buka Komal apalagi perdana kan. Iya. Nah, jadi lain kali kalau misalnya memang mau layani Oten, antum buka Komal, Anda monolog aja sendiri. Monolog tapi share ke Oten. Biar mereka datang dulu barang 1 minggu, antum layani dialog. Atau pada saat mereka sudah ada di atas, ya chat apologet Muslim ke Komal aku dong,
ini ada konten ya, nanti teman-teman datang. Siap, siap. Karena kalau sudah kayak begini, ada antum, ada adik-adik kita, ada Bang Handi, ada Bang Uco, itu agak berat mereka untuk menaik. Siap. Ya, siap, insya Allah. Habib Bahar, ini ada yang komentar. Habib Bahar duet dengan Bang Zuma. Sudah diiyakan sama Habib Bahar. Kita tinggal tunggu waktunya kapan. Insya Allah Habib Bahar bin Smith akan hadir duet berkolaborasi dengan Gurunda Zuma. Gitu ya. Sabar. Oke, Gurunda Zuma. Kalau memang itu jazakallah khair. Gurunda Zuma udah luar biasa, masya Allah. Antum yang luar biasa, adik-adikku. Masya Allah. Mana ada. Perpanjangan tangan kepada singa-singa Allah yang luar biasa. Dan yang tak kalah pentingnya tuh yang kamu lakukan terhadap saudara Julius. Wah, luar biasa. Ini sekalian saya umumkan ya kepada teman-teman yang ada di bawah. Sekali lagi tolong bantu teman kita Julius untuk supaya bisa sedikit ringan beban beliau ya. Saya udah sampaikan begitu juga ke Julius. Saya bilang jangan khawatir, teman-teman tetap ada di belakang antum. Kalau misalnya membutuhkan dana, ya mari kita saling bantu. Insya Allah akan. Iya, tadi beliau nelpon. Pada dasarnya yang menjadi permasalahan sekarang itu pihak sebelahnya ini yang apa ya bilangnya, yang memegang kasus ini ya, kalau boleh saya katakan ibarat orang yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, ada Akhi Sugi udah nyampe. Kupikir masih di Sumatera. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Sehat antum, sehat. Open cam. Boleh, tunggu. Kurang ini semuanya ini. Ngajak-ngajak. Berarti Gurunda nggak di rumah ini ya? Enggak. Oh. Itu Kores. Ya. Bini antum dulu itu sudah jatah mau umroh. Kok nggak diurus cepat waktu itu? Nggak ngerti, emang belum ngerti anaknya waktu itu. Kemarin baru langsung gimana ya? Bisa di ini. Alhamdulillah. Ketemu lagi ini 2 serangkai. Ya, screenshot dulu. Shoot. Sini. Jangan gerak dulu dong. Oh ini. Screenshot. Kita screenshot dulu. Tunggu dulu, yang sebelah ini ada. 1, 2, 3. Masya Allah, keren. Sip. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi kapan ke situnya? Kok nggak datang? Dia lagi burung janda itu. Persiapan nikah Bang Handi ya? Iya. Oh, Masya Allah. Iya itulah Bang Handi. Gurunda kan pakai mixer tuh. Itu mixernya nyambung kemana Gurunda? Kemana ya ini ya? Ke tablet. Oh, nyambung ke tablet mixernya ya. Oke, sip. Iya. Ya, ntar aku ikutin lah. Berarti beli mixer 1 lagi. Wow, luar biasa. Gimana, Begini. Bang Aresto juga harus gitu Bang Aresto. Jangan lepas kayak gini. Suaranya kalah. Harus pakai itu ya, mixer. Iya, mixer. Headphone ke mixer ke HP. Kalau kayak gini, kalau Bang Aresto kayak gini, caranya kalah. Kalah memang. Kalah. Anginnya gede banget. Dari mana nih? Mas angin.
Tuh Ikhwan yang kangen Gurunda gendutan sekarang ya. Jarang bela diri. Jadi gendutin. Kameranya terlalu dekat. Kalau jauh dia kurus. Oh iya ya. Siap komandanku. Ya udah deh, kita Komal Sobel aja dulu. Siap. Beliau juga mau sebelah tuh di mana? Assalamualaikum. Sebentar bang. Ustadz. Iya. Sebentar, satu pertanyaan aja, boleh? Satu, delas. Boleh. Boleh ya bang? Iya, gimana? Bismillah. Bang, Allah kan ngasih, ini pertanyaannya sebelum abang ke koma lain, please, terakhir dari saya. Allah kan ngasih perumpamaan dua wanita mulia di Quran, At-Tahrim, Asya binti Muzahim, istri Fir'aun, dengan ibunda Maryam. Oke abang. Terus Allah bilang di surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus di surat Al-Baqarah juga Allah bilang laki-laki beberapa derajat di atas wanita. Abang, pertanyaannya, kesolehan laki-laki. Suaranya noisy sih bang. Noisy itu bang. Tingkat kesolehan laki-laki dengan hadis yang harus mencari pasangan sepupu itu berpengaruh nggak dengan tingkat kesolihatannya seorang istri? Keren nggak tuh suaranya? Gimana? Atau gini Bunda, maaf, mungkin lain waktu bisa kita tanyakan lagi. Iya, oke. Kedatangan tamu. Iya, oke deh, nanti aja next time. Terima kasih ya. Insyaallah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, sahabat Ikhwan Villa dan juga yang di YouTube. Wow. Waduh. Itu mujahid kita itu. Siapa? Ustadz Sugi kan? Oh, Ustadz Sugi ya. Subhanallah. Oke, sahabat Ikhwan Villa yang ada di YouTube, terima kasih. Dan juga di sini 1.200 orang, terima kasih sudah setia mendukung dan menyaksikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.